Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizam Pleser. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini masuk lagi Oppo A18 dengan kendala ini posisinya dia sudah di jemper ya teman-teman. Ini ex service, handphone tidak lagi hidup, dan kita pastikan terlebih dahulu handphone ini kita coba charger ya, apakah ada logo pengisian daya atau tidak. Ternyata di sini tidak ada logo pengisian daya sama sekali dan tidak ada logo petir. Jadi kita lihat kondisinya juga sudah separah ini ya teman-teman. Ini sudah dilepas semua, baik kaleng IC power, kaleng IC sinyal, serta kaleng IC charger sudah dilepas. Oke, karena sesuai permintaan dari teman teknisi yang mengoper ke saya, dia minta diperbaiki konektor baterainya. Ini kalau kita perhatikan ada 3 jemperan. Yang pertama itu vibat, yang kedua yang di tengah itu harusnya itu bad ID ya teman-teman, dan satu ground. Kalau kondisi seperti ini dia mengakali ya, dia mengakali supaya handphone ini bisa hidup lagi dengan baterai lain. Sementara di sini harusnya dia punya 4 jemperan ya, namun apakah handphone ini hidup sebelumnya atau tidak saya juga tidak tahu, karena kondisi masuk sudah dilepas seperti ini, sudah di jemper seperti ini, dan tadi kita charger itu tidak ada hidup ya, tidak ada logo pengisian daya. Dan ini saya akan perbaiki dan saya akan lakukan pergantian ya pada konektor yang sudah dilepas. Oke, ini kita buang dulu jemperannya. Jemperan ini kita buang, dan ketiga jemperan ini ya, serta kita rapikan lagi, dan kita akan coba pasangkan konektor yang baru, mudah-mudahan nanti bisa on ya. Kalau saya perhatikan di sini, semua kaleng yang dilepas itu sudah berarti menandai indikasi kerusakan handphone ini sudah rusak berat sebelumnya. Sementara masuk di sini user bawa baterai sebenarnya, namun baterainya malah dipesan baterai Oppo A17, jadi tidak support harusnya. Karena Oppo A17 di tengahnya itu 2, batemnya 2. Kalau di sini kita perhatikan 3 ya atau 6 ya teman-teman. Ini 6 ya. Di tengahnya 6, tapi kalau nggak salah ini 2 jalur NC dan batem. Serta yang ada satu pin hilang di sini ya. Ada satu pin hilang, dan kita akan lihat nanti dengan Borneo skematik. Namun saya tidak tampilkan ya rekaman Borneonya, saya melihat jalurnya karena saya lupa rekam juga, jadi hasilnya saja ya teman-teman. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu, kita buang sisa timah yang masih menempel, dan pastikan timahnya benar-benar terangkat ya teman-teman. Oke, ini sudah kita bersihkan dan sudah kita angkat. Coba kita bersihkan dengan cairan IPA serta spon ini ya teman-teman. Oke, ini kita perhatikan ada satu jalur yang hilang ya, ada satu pin yang hilang di sini. Kalau coba kita pastikan pin ini apakah fungsinya ini penting atau tidak. Kalau jalurnya ini NC itu aman ya teman-teman, namun kalau dia batem atau bad ID kita wajib mengganti ya, kita wajib menjemper ya teman-teman. Oke, ini saya bersihkan terlebih dahulu, saya crack terlebih dahulu untuk memastikan sisa lem UV-nya ini bersih ya. Oke, ini kita angkat terus, kita crack dengan pisau bedah. Ini pisau nomor 11 ya.
Dan ini kita crack, di sini ada 6 yang di tengah, harusnya ini NC ya. Kalau saya perhatikan di sini, namun di sini kalau dia itu ada jalur di sini ya. Apakah jalur ini yang kita tercrack itu terhubung ke jalur yang hilang atau tidak? Nanti kita bisa ketahuan ya teman-teman. Oke, ini saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Coba kita zoom. Oke, ini kita zoom dan saya perhatikan di sini tidak terhubung ya. Apakah ini jalur ini NC atau tidaknya nanti saya akan cek terlebih dahulu skema. Kalau jalur ini NC harusnya bisa kita abaikan ya. Di sini ada dua jalur yang ada uratnya. Yang ada uratnya ini penting ya teman-teman. Yang ada uratnya ini jalurnya penting. Itu kalau putus wajib kita ganti ya teman-teman. Namun kalau di sini jalur yang hilang itu sepertinya jalurnya NC ya. Dan saya pastikan jalur ini nantilah saya cek terlebih dahulu. Saya tidak merekam ya, saya tidak merekam tampilan Borneo skematik di sini. Saya lebih berfokus pada perbaikan konektornya ini. Oke, ini kita rapikan terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu, dan kita bisa pastikan apakah jalur yang hilang itu penting atau tidak. Kurang lebih seperti ini, dan kita lihat di sini tidak ada jalur menuju arah kemananya ya. Kalau seperti ini harusnya dia NC ya teman-teman. Oke, ini part pengganti. Saya sudah siapkan, saya ambil dari Oppo A3X. Kurang lebih Oppo A3X ini konektor baterainya ini sama ya teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita pasang. Di sini kita rapikan terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu karena ini handphone servisan juga ya. Jadi kalau nggak salah ini handphone kemarin ganti papan ya teman-teman, jadi pindahkan IC-nya, IC CPU, IC MMC-nya saja, karena kalau nggak salah ini masuk air kalau nggak salah ya, saya juga lupa, ini sudah lama juga handphone ini masuk. Oke, ini kita akan lakukan pelepasan pada konektor ini, karena konektor ini akan kita gunakan sebagai pengganti part yang hilang tadi ya teman-teman. Jadi untuk pelepasannya perlu sangat hati-hati. Oke, ini kita kasih plug terlebih dahulu. Tujuan kita kasih plug di sini supaya meratakan panas, dan siapkan blower ya. Untuk settingan blower saya setting di angka 400, di panasnya 400 dan angin di 60. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Dan di sini kita blower memutar, usahakan tidak menetap pada satu titik. Sambil kita perhatikan timahnya mendidih ya teman-teman. Timahnya dia memutih. Kalau sudah memutih menandai dia sudah mulai matang. Sambil kita siapkan pinset dan kita sundul. Jika sudah mulai melunak harusnya dia lari saat disundul ya. Nah, ini saya sundul namun masih belum terlepas. Nah, ini sudah, lanjut kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat, kita geser juga bisa ya, geser ke bawah seperti ini. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan. Sebelum kita pasang, kita pastikan jalur yang tadi penting atau tidaknya. Kalau jalurnya NC bisa kita abaikan ya teman-teman. Dan di sini saya tidak sertakan video untuk pengecekan jalur menggunakan skema karena saya tidak ambil rekamannya ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Oke, setelah tadi saya ukur dan saya lihat Borneo, itu jalur yang hilang NC. Dan tadi setelah kita coba pasangkan, jadi konektornya ini pas ya teman-teman. Bisa kita ganti di sini nantinya. Oke, kita coba fokuskan terlebih dahulu pada jalur batem dan bad ID-nya. Kalau jalur batem dan bad ID tegangan hambatannya normal, itu mengindikasikan jalurnya tidak ada yang putus. Dan sesuaikan dengan skema ya teman-teman. Jadi di skema itu ada berapa hambatannya. Jadi kalau seandainya berlebih tidak terlalu tinggi berlebihannya. Oke, ini setelah saya ukur ini tidak ada masalah di bagian yang tengah ini. Kemudian yang satu lagi ujungnya juga tidak ada kendala. Dan untuk tegangannya juga normal ya, hambatannya juga normal ya teman-teman. Nah, itu yang bunyi jalurnya ground. Nah, ini benar ya, NC yang hilang.
Oke, jalur yang hilang itu NC, ya kita sudah bisa melakukan pemasangan. Jadi sebelum dilakukan pemasangan, kita pastikan terlebih dahulu jalur yang hilang itu ya. Jadi takutnya nanti kerja 2 kali. Oke, ini kita sudah bisa melakukan pemasangan. Nah, setelah tadi saya ukur hambatannya normal dan sesuai Borneo. Namun di sini saya pastikan lagi jalur ini hambatannya normal atau tidak ya, teman. Jadi teliti itu penting ya. Sekecil apapun perbaikannya ada resikonya ya, teman-teman. Apalagi kita eksekusi seri-seri mahal, kalau mati handphone user kan susah. Ya, ini sudah bisa kita lakukan pemasangan dan tegangannya. Sambil saya perhatikan di sini, dia menuju ke belakang di dekat IC charger ini harusnya. Oke, ini saya lihat di sini, tidak ada kendala dan hambatannya juga normal tadinya, harusnya tidak ada masalah di sini ya, teman. Dan di sini kita akan lakukan pemasangan. Untuk proses pemasangan ini part ini sering penyok ya. Jadi kalau panas tidak stabil nanti merusak part yang tadi kita ambil. Jadi perlu hati-hati settingan panas blower, timing dan insting ya teman-teman, itu perlu sekali dalam pemasangan part seperti ini. Oke, ini sudah saya crack tadinya dan jalurnya semuanya aman. Lanjut saya kasih timah cair di sini, agak menambah timah pada pinnya ini ya teman-teman. Oke, dan ini kita siapkan solder, lalu kita ratakan, kita kasih ketinggian dan ketinggiannya itu usahakan rata sama tinggi ya teman-teman. Kalau sama tinggi itu proses pemasangannya mudah nanti. Nah, ini kita ukur terlebih dahulu apakah benar-benar pas. Kalau tadi di awal kita ukur dia pas ya, setelah sakitnya ini dilepas. Oke, lanjut pada step berikutnya kita akan lakukan pemasangan. Pada proses pemasangan jangan lupa dikasih flak, karena part seperti ini sering penyok sangat kena panas ya teman-teman. Jadi fungsi dari flak itu meratakan dan menstabilkan panas. Oke, ini saya tempel ulang dan saya pasang ulang. Sini pastikan dia benar-benar menempel, semua jalur penting itu terhubung ya teman-teman. Kalau semua jalur penting sudah terhubung, itu kasus dia saat kita pasang itu down ya biasanya ya teman-teman. Dibalik lagi ke kondisi mesinnya, apakah mesinnya normal atau tidak. Nah, ini sudah kita pasang, kita bisa lakukan percobaan ya. Kita bisa bersihkan terlebih dahulu dan kita bisa cek apakah pin-pin yang di tengah, apakah semua pinnya itu terhubung dengan PCB-nya atau tidak ya teman-teman. Oke, ini saya keringkan terlebih dahulu sambil kita lihat dengan kamera nantinya apakah jalur ini aman atau tidak. Oke, ini terhubung ya. Itu saya lupa untuk menutup tadinya di bagian yang tadi kita crack, jadi agak jelek hasilnya ya, tapi tidak masalah lah. Yang penting kita usahakan terlebih dahulu normal, baterainya normal saat di charger dan handphone hidup ya.
Oke, ini di bagian bawah tadi itu sudah rata dan sudah nempel semuanya, dan ini juga sudah nempel ya. Walaupun ketinggiannya sedikit berkurang, namun ia sudah menempel semuanya. Oke, pada tahap selanjutnya kita bisa melakukan pengetesan. Di sini user salah bawa baterai ya, jadi saya akan gunakan baterai Oppo A3X untuk melakukan pengetesan, apakah dia sudah normal atau apakah handphone ini mati total lah ya. Jadi kita bisa tahu nanti setelah kita pasang baterai dan kita rakit. Oke, ini durasi saya percepat di sini karena kalau saya tampilkan realnya itu akan lama prosesnya. Jadi saya percepat. Oke, ini saya gunakan baterai Oppo A3X dan kita coba colok charger apakah ada indikasi pengisian daya atau tidak. Nih masih kita tunggu ya. Untuk durasi video saya percepat. Nah, ini sudah muncul logo petir warna merah ya teman-teman. Jadi indikasi baterainya ini kosong. Saya akan lakukan suntik tegangan menggunakan power supply. Jadi sini kita suntik tegangan terlebih dahulu, kita pastikan daya baterainya sudah bisa di charger ya. Nah, ini masih logo petir dan kita coba charger ya teman-teman. Ini saya charger, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya tadi ada logo petir ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini handphonenya hidup. Jadi pemasangan konektor baterainya sudah done ya teman-teman, handphone sudah hidup lagi. Dan di sini kita tunggu beberapa saat hingga baterai terisi beberapa persen untuk memastikan pengisian dayanya sudah berjalan dengan sempurna atau tidak. Untuk proses perbaikan seperti ini biasanya berpengaruh pada konektor baterainya ya teman-teman. Oke, ini coba kita hidupkan. Di sini ada keterangan dan keterangan itu menandai sensornya ketutup ya teman-teman. Ini kemungkinan sensornya ketutup. Jadi ya ini sudah 2% ya. Sudah 2% menandai sudah ada dayanya, sudah bertambah. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kita bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk teman-teman pemula semuanya. Ini sudah 2% baterainya dan indikasi pengecasannya sudah mulai normal. Dan ini kita tunggu handphone ini dan kita cek ya, kita cek nanti tipenya. Oke, ini baterai lamanya dan sudah dirombak juga seperti ini. Harusnya bukan baterai ini ya, kalau baterai ini harusnya di tengah ada 6. Oke ya teman-teman, dan ini kasus kita sudah down dan handphone sudah bisa dikembalikan kepada user. Oke, tidak ada maksud saya dalam menggurui ya, hanya berbagi ilmu, mana tahu bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Jadi jangan lupa dukungan teman-teman pada channel ini agar channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.